Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sehat dan bahagia. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran dari SD Negeri 4 Sepanjang. Kali ini kita akan belajar tentang materi kelas 6 tentang bangun ruang prisma. Tepatnya pada KD 3.4 membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Dan KD 4.6 mengidentifikasi prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Masih bersama Ibu Indah Setiawati dari SD Negeri 4 Sepanjang. Baik, sebelum kita belajar tentang bangun ruang prisma, mari kita pelajari dulu tentang pengertian prisma. Apa itu prisma? Prisma adalah jenis bangun ruang yang dibatasi oleh dua bangun datar yang kongruen dan sejajar. Bangun-bangun yang sejajar tersebut disebut dengan bidang alas dan bidang atas. Bidang-bidang yang menghubungkan bidang alas dan bidang atas disebut dengan sisi tegak. Sekarang kalian perhatikan beberapa contoh dari prisma. Yang pertama, ini adalah prisma segitiga. Berikutnya prisma segi 4. Nah, yang ini adalah prisma segi 6. Nah, di sini juga ada prisma segi 4. Di sini macam-macam bangun ruang prisma. Yang pertama adalah prisma segitiga. Disebut sebagai prisma segitiga karena sisi alasnya dan atasnya ini berbentuk bangun datar segitiga. Jika kalian amati di sini, titik A dan titik D ini adalah titik sudut. Sedangkan bidang ABC ini adalah bidang atas. Dan bidang DEF ini adalah bidang alas. Jika kalian perhatikan, maka antara bidang atas dan bidang alas berbentuk sama dan letaknya sejajar. Ya, bentuknya segitiga. Maka prisma ini dinamakan prisma segitiga. Bentuk prisma yang lain adalah prisma segi 4. Nah, dinamakan prisma segi 4 karena bidang alasnya dan bidang atasnya ini berbentuk segi 4. Prisma yang lain adalah segi 5. Nah, di sini juga sama. Bidang alas dan bidang atasnya berbentuk segi 5. Jika kalian amati, bisa kalian hitung di situ bahwa sisi atasnya atau bidang atasnya ini berbentuk segi 5 dan bidang alasnya juga berbentuk segi 5. Nah, yang terakhir di sini ada prisma segi 6. Nah, sama juga prisma segi 6 ini memiliki bidang alas dan bidang atas yang berbentuk segi 6. Berikutnya bagian-bagian prisma. Setelah kita mengenal tentang macam-macam prisma, sekarang kalian belajar tentang bagian-bagian prisma. Yang pertama, ini ada tinggi prisma. Ya. Kemudian titik sudut. Tadi sudah saya sebutkan juga sisi atas atau bidang atas dan sisi tegak. Ya, sisi tegak ini adalah sisi yang menyambungkan antara sisi atas dan sisi alas atau bidang atas dan bidang alas. Berikutnya ada rusuk. Rusuk ini adalah garis-garis yang menyusun bangun, kemudian sisi bawah atau alas. Coba kalian amati dulu ya. Jadi saya ulangi lagi, bagian-bagian prisma ini ada tinggi prisma, titik sudut, sisi atas atau bidang atas, sisi tegak, rusuk, sisi bawah atau bagian alas. Kalian perhatikan baik-baik.
Selanjutnya ada jaring-jaring prisma segitiga. Kalian perhatikan di sini jaring-jaring dari prisma segitiga. Jadi ketika bangun prisma segitiga itu dibuka, maka akan terbentuk jaring-jaring yang terdiri dari dua segitiga yang merupakan sisi atas dan sisi alas, dan tiga persegi atau persegi panjang yang merupakan sisi tegak dari prisma. Jaring-jaring prisma yang lain di sini ada prisma segi 5 ya, yang tadinya berbentuk bangun tegak seperti ini. Ketika dibuka, jaring-jaringnya akan seperti di sampingnya. Jadi terdiri dari dua bangun sisi alas dan sisi atas yang berbentuk segi 5, kemudian ada lima persegi panjang kalau segi 5. Kemudian prisma segi 6. Nah, ini juga sama, setelah dibuka maka akan terbentuk dua bangun segi 5, dan 6 persegi panjang. Bisa kalian amati gambarnya untuk lebih memahami jaring-jaring prisma. Perlu kalian ketahui, jaring-jaring yang ada di sini hanya satu dari beberapa jaring-jaring yang kemungkinan bisa dibuat dari prisma segitiga, segi 5 maupun segi 6. Sekarang setelah kalian mengetahui tentang jaring-jaring dan macam-macam dari prisma, sekarang kita akan belajar tentang luas permukaan dari sebuah prisma. Di sini kalian amati ada sebuah prisma segitiga. Kemudian ketika prisma segitiga ini kita buka dan terbentuk jaring-jaringnya, maka akan terbentuk dua bangun segitiga dan tiga bangun persegi panjang. Nah, dari sini kalian bisa menentukan luas permukaannya. Caranya ya, dari gambar di atas coba kalian amati dulu. Nah, yang pertama kita cari dulu luas dari segitiga. Masih ingat luas segitiga? Ya, setengah kali alas kali tinggi. Kemudian luas dari persegi 4 ya, segi 4 ini apa? Berapa gitu ya. Jadi luas permukaan prisma ini adalah 2 kali luas segitiga ditambah 3 kali luas segi 4. Maka akan didapatkan rumus luas permukaan prisma 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Ingat, ini hanya contoh saja untuk luas permukaan prisma yang kebetulan saya menggunakan prisma segitiga. Ketika kalian menemukan prisma dengan bentuk yang lain, misalkan segi 4, maka rumus luas alasnya di sini adalah menggunakan luas alas segi 4. Keliling alasnya juga menggunakan keliling segi 4. Jadi untuk luas alas ini menyesuaikan dari bentuk alasnya. Demikian juga dengan keliling alasnya. Gitu ya, Nana. Sekarang yang terakhir kita akan belajar tentang volume prisma. Volume prisma di sini pembuktiannya menggunakan rumus volume prisma segi 4. Jadi ketika ada segi 4 seperti ini, kemudian kita bagi ya, segi 4 itu pada titik tengahnya di antara AC yang menghubungkan AC dengan EG, maka akan terbentuk dua prisma segitiga. Nah, dari dua prisma segitiga ini bisa kita temukan rumus volume prisma. Bagaimana caranya?
Nah, di sini volume prisma ABC EFG sama dengan setengah kali volume prisma ABCDEFGH. Jadi dari keseluruhan ini ya. Kemudian dari setengah kali luas ABC ditambah luas ACD dikali AE. AE ini adalah tinggi prisma, maka didapatkan luas ABC sama dengan luas ACD, sehingga setengah kali 2 kali luas ABC kali AE sama dengan, nah ini kan tadi setengah dikali 2 berarti tinggal 1 ya, tinggal luas ABC dikali AE. Maka dari pembuktian di atas didapatkan rumus volume prisma itu sama dengan luas alas dikali tinggi. Jadi ketika kalian nanti akan mendapatkan misalkan prisma berbentuk segitiga, maka rumus volume prismanya di sini adalah luas segitiga ya, segitiga dikali tinggi. Misalkan ini prisma segi 4, maka luas alasnya luas segi 4 dikali tinggi. Jadi kalian tentukan dulu alasnya tadi berbentuk apa. Seperti itu ya anak-anak. Nah, alhamdulillah akhirnya materi bangun ruang prisma selesai kita pelajari. Jangan lupa kalian tetap semangat, sehat dan bahagia belajar dari rumah bersama ayah dan ibu. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian belajar di LKS kalian pada tugas individu halaman 9. Nah, sampai jumpa di video pembelajaran bangun ruang berikutnya. Untuk lebih memahami tentang soal-soal pada bangun ruang prisma, silakan kalian simak video berikutnya tentang latihan soal volume prisma dan luas permukaan prisma. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap rajin belajar dari rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar volume dan luas permukaan yang dikhususkan pada prisma dan limas. Tapi untuk kali ini kita akan belajar yang prisma dulu. Lanjut. Oke. Di sini ada soal seperti ini. Tentukan volume dan luas permukaan prisma berikut. Ya, ini adalah prisma segitiga siku-siku ya. Alasnya berbentuk segitiga siku-siku, tingginya 20. Oke, sekarang kita mencari volume. Volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi prisma. Nah, luas alas berarti luas segitiga. Luas segitiga itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini bisa dilihat setengah kali alas kali tinggi. Nah, dikali tinggi prisma. Tinggi prisma itu adalah jarak antara atas dan alas. Jadi 20. Ini 20, ini 20, ini 20. Nah, itu disebut tinggi. Oke, kita masukkan setengah kali 5 kali 12. Ini tingginya 20. Kita proses. Ini hasilnya 30, ini tetap 20. Nah, ini kita kalikan hasilnya 600 cm kubik. Ini adalah hasil volume. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma itu rumusnya 2 kali luas alas, karena alasnya ada 2 bentuk yang sama, alas dan atas. 2 kali luas alas ditambah K keliling alas kali tinggi prisma. Nah, apa itu keliling alas? Keliling alas itu kita jumlah kelilingnya alasnya. Ini 5, ini 12. Nah, maaf, ini 13. Nah, kita jumlah. Ini luas alasnya kita sudah cari tadi. Ini ya luas alas itu setengah kali alas kali tinggi, karena ini merupakan luas segitiga, berarti setengah kali 5 kali 12, hasilnya 30 cm
persegi sama seperti ini 30. Keliling alas ini kita jumlah semua, 5 tambah 12 tambah ini, gunakan triple Pythagoras, ada 5 12, pasti sisi miringnya adalah 13 cm, sehingga keliling alas bisa kita lihat 5 tambah 12 tambah 13, hasilnya 30 cm. Oke, ini hasil ini langsung kita masukkan di sini. 2 kali luas alas berarti 2 kali 30, ini keliling alas ini 30 kali tinggi prisma yang tadi 20. Nah, ini kebetulan sama ya, jadi tidak mesti sama, ini kebetulan saja sama, jadi tidak harus sama. Oke, lanjut. Ini 2 kali 30, jadi ada perkalian, ada penjumlahan. Yang kita dahulukan perkalian dulu. 2 kali 30 60, 30 kali 20 600, sehingga luas permukaan adalah 60 ditambah 600, hasilnya 6600 cm persegi. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat.